Esok harinya, Sergio kaget mendapati Charlotte tidur di atas dadanya. Hampir saja Sergio mendorong dia karena panik, tapi langsung tersadar. Pelukan Charlotte seperti menyiratkan keinginan agar selalu bersama. Wajahnya saat pagi begini cantik sekali, pikir Sergio, membelai wajah Charlotte. Lalu menunduk melihat anaknya terhimpit oleh mereka. Perlahan, Sergio bergerak menjauh. Tidak mengusik tidur keduanya untuk keluar dari kamar. Sergio turun ke bawah, pergi mengambil air putih dingin. Sergio meneguk air itu banyak-banyak, berusaha meredam sakitnya lewat rasa segar. Dan pikirannya pun mulai melalang buana. Memikirkan hal apa saja yang harus dia persiapkan, untuk anak dan istrinya, setidaknya agar ia bisa mati tanpa penyesalan. Kondisi tuan muda sudah semakin baik, ucap dokter yang menangani Sergio saat kontrol. Dia mengucapkannya tentu karena ada Charlotte, dan disuruh oleh Sergio. Rasa sakitnya memang masih ada. Itu wajar saja. Tapi seiring waktu akan menghilang. Jangan khawatir, Nyonya. Charlotte hanya terdiam kosong. Satu sisi ia merasa sangat marah, kenapa Sergio terus berusaha menyembunyikan hal ini, namun di sisi lain ia juga putus asa. Dokternya Sergio jelas bukan dokter sembarangan. Kalau sampai sekarang dia memang belum punya harapan untuk Sergio, maka mungkin begitu sulit untuk menemukan harapan. Tuh, Uban, dengarkan. Aku tuh baik-baik saja. Sergio dengan santainya terus berdusta. Sambil memainkan rambut Lucian yang tidur di pelukannya. Jelas dia tidak berani menatap Charlotte. Dok, dia sering menangis kalau melihatku batuk. Hai shh, batuk doang ditangisin. Dokter memilih undur diri setelah semua urusannya selesai. Hubungi saya kalau ada sesuatu, Tuan Muda. Oke. Sergio menunggu sampai dokter pergi dari kamarnya, barulah dia menoleh pada Charlotte. Uban, kenapa dari kemarin kamu diam terus sih? Mau diajak liburan ya? Istri mana yang tidak marah, suaminya ogah disentuh? Balas Charlotte dingin. Membuat Sergio tertohok. Itu. Kalau kondisimu sudah membaik, seharusnya sudah bisa dong berhubungan badan. Sergio tersedak. Uban, ada Lucian loh. Lucian sedang tidur. Dan lagi pula, waktu Lucian masih di perutku bahkan sampai dia sudah lahir, kamu yang lebih sering bicara mesum. Kamu bahkan pernah bertengkar dengan Lucian memperebutkan susuku. Memang iya. Sergio memalingkan mukanya yang memerah malu. Dirinya memang kayaknya mundur ke beberapa tahun sebelum dewasa. Soalnya entah kenapa, Sergio jadi berdesir macam remaja baru puber setiap kali berdekatan dengan Charlotte. Kalau diingat-ingat, Brian mencariku. Brian lagi pergi dengan Kak Hestia. Maksudku Bunda. Bunda lagi bersama ayah. Kalau begitu, mau kemana? Charlotte tiba-tiba merangkak ke depan Sergio, mengurungnya. Sergio mundur sampai tubuhnya bersandar pada ranjang, masih memeluk Lucian yang tertidur di pelukannya, tapi matanya bergetar melihat Charlotte. Kedua lengan Charlotte masing-masing menghalangi sisi kanan dan kiri Sergio, seolah tak membiarkannya kabur. Sergio terpaku memandang kecantikan wajah istrinya. Gadis yang sejak masih remaja ia cintai diam-diam, dan entah bagaimana, tiba-tiba, dia sudah jadi istrinya. Sergio menelan ludah. Besar. Uban. Air mata mengalir di pipi Charlotte, lagi. Tanpa suara. Hanya tatapan. Yang seperti menjerit. Sergio langsung melemas. Rasanya seluruh sakitnya lebih parah jika melihat Charlotte sudah menangis. Fuck. Ia memang sangat lemah dengan gadis ini sejak dulu sekali. Jangan menangis.
Sergio menyeka air mata itu dengan ibu jarinya. Baiklah, aku tidak pergi. Aku di sini. Charlotte justru semakin menangis. Berjanjilah. Iya, Uban. Bersumpahlah jangan pergi. Jangan pernah. Ya, aku bersumpah. Sumpah palsu memang membebani hati. Sejak kemarin Sergio malah semakin tidak bisa tidur. Ia tidak bisa lepas memikirkan bagaimana caranya memberitahu Charlotte soal semua ini. Bagaimana caranya pergi tanpa membuat dia menangis. Sergio berusaha kok. Berusaha untuk sembuh. Dokter pribadinya pun sampai terbang ke luar negeri, ke timur dan barat untuk mendiskusikan bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Namun terkadang takdir itu tidak bisa diubah semudah membalik telapak tangan. Segunung emas pun tidak akan bisa membeli nyawa yang sudah Tuhan takdirkan berakhir. Dan entah kenapa Sergio merasa memang sudah tidak ada harapan. Kini tepat sebulan, semua rasa sakitnya semakin kuat, semakin membunuh, dan rasanya waktu 4 bulan yang ia punya itu omong kosong. Mungkin minggu depan juga dirinya mati. Jadi di samping harapan, Sergio juga tidak melepaskan kenyataan. Kenyataan bahwa sampai sekarang dirinya belum sembuh. Sergio pun mengambil keputusan. Dokter bilang umurku sekitar 2-3 bulan lagi. Sergio memutuskan memberitahu Brian. Dan sesuai dugaan, Brian membeku tak percaya. Apa? Brian bergumam kosong. Apa maksudmu? Maksudnya ya aku mati, bro. Sergio mengangkat bahu, sok santai. Aku memberitahumu saja, soalnya kalau aku mati, secara garis keturunan, kamu yang harus menggantikan posisiku sementara sampai Lucian bisa jadi pewaris. Aku titip bocah itu padamu. Hah? Juga Lottie. Detik berikutnya sebuah tinjuan melayang ke wajah Sergio. Sergio terlempar, tubuhnya menghantam tanah. Luna dan Rune yang melihat itu langsung berdiri, namun Brian menerjang Sergio, dan kembali melayangkan tinjunya. What the fuck are you talking about? Mati? Mati? Hah? Siapa yang mengizinkanmu mati sebelum aku? Men, tenanglah. Persetan soal omongan dokter. Kamu akan hidup sampai cucumu punya anak. Dengar. Sergio menyeka bekas tinjuan Brian. Baru mau mengumpat, Brian memeluknya, meremas Sergio dengan sekuat-kuat. Tubuhnya bergetar, tanpa suara Brian menangis. Sergio langsung merasa dadanya sesak. Inilah alasan kenapa ia menyembunyikan semuanya. Karena Sergio tahu semua orang menyayanginya. Sergio tak mau mereka ikut merasakan sesak dan sakit yang ia rasa. Berbagi derita dengan orang yang disayang. Tidak. Sergio tidak mau. Yang boleh dibagi hanya kebahagiaan. Aku juga berharap bisa terus hidup. Oh, come on, aku mau hidup biar bisa bercinta gila-gilaan dengan Uban. Itu impianku dari kecil, kamu tahu kan? Sergio menepuk punggung Brian. Tapi aku tidak bisa mengontrol yang namanya ajal, Bri. Imin, ya kalau itu takdirku, mau gimana lagi kan? Brian menggeleng. Dia memeluk Sergio sangat erat. Tiba-tiba, Luna dan Rune mendekat. Wajah mereka mendekati Sergio, mengeluarkan suara seperti rengekan samar. Aku tidak tahu kapan aku tidak bangun lagi saat tidur. Setiap malam aku berpikir, mungkin besok aku tidak bangun lagi, bisik Sergio lirih. Kalau itu terjadi, please bilang pada Uban, dia boleh menikah lagi ah, fuck. Aku bakal menghantui suaminya yang sialan itu. Dan jangan tangisi aku. Tidak usah. Shut up. Brian melepaskan pelukannya. Lottie sudah tahu. Tidak. Aku tidak memberitahunya.
Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengar, Brenges, tidak akan. Sergio meringis memegangi rahangnya yang sakit ditonjok Brian. Setelah dipikir-pikir lagi, memang harus ya dia menonjok mukaku. Badanku sudah sakit, malah ditonjok pula. Sergio baru sadar. Seketika dia mengumpati Brian dalam hatinya. Sergio berjalan menuju rumahnya kembali, memasuki kediaman itu saat tiba-tiba mendengar suara tangisan. Badan Sergio menegang. Kakinya langsung melangkah menuju ke asal suara, mengira Charlotte sedang terluka karena sesuatu. Namun saat Sergio tiba, pemandangan itu mengiris hatinya. Charlotte bersimpuh memeluk baju-bajunya, badan kecilnya gemetar dan tangisannya merobek udara. Dia memeluk baju Sergio, karena Sergio tak ingin disentuh olehnya. Saat itu juga, serasa ada palu yang menghantam dada Sergio. Bahkan sebelum berpikir apapun, Sergio mendekat, meraih Charlotte dalam pelukannya. "Jangan menangis," bisiknya, dengan nada nyaris tercekik. "Jangan menangis begini, Lottie. Jangan." Charlotte merintih tak tahan. "Fuck." Sergio menunduk, tanpa basa-basi mencium bibirnya. "I love you, I love you, I love you." Bahkan meskipun ingatanku hilang sebagian, atau semuanya hilang pun aku tahu, aku pasti selalu mencintaimu. Jadi jangan menangis. Please. Please, jangan menangisi aku. Sergio memeluknya sangat erat. Membiarkan tangisan Charlotte merobek-robek jiwanya yang sekarat. Tiba-tiba Charlotte mencengkram lengannya, mendongak dan berbisik merintih, "Jangan mati. Aku mohon padamu, Sergio, jangan tinggalkan aku dan Lucian." Saat itu juga Sergio membeku. Matanya terbelalak menatap Charlotte. Ternyata Charlotte tahu. Bagaimana bisa? Ah, tidak. Mungkin sudah tidak penting. Sergio menunduk, tersenyum menyeka air matanya. "Lottie," bisiknya. "Kalau aku mati, berhentilah mencintaiku. Sergio, berhenti mencintai aku. Biar aku saja yang mencintaimu di sana. Lanjutkan hidupmu tanpaku. Aku baik-baik saja dengan itu." "Tidak mau. Aku bilang jangan pergi." "Hei," Sergio menatap wajahnya dengan senyum lembut, "ada atau tidak ada aku, hidupmu pasti baik-baik saja. Aku yakin dengan itu." Karena Sergio tidak ingin menghancurkan hidup wanita yang dicintainya. Charlotte menggertakkan giginya, amarahnya melonjak liar. Tanpa pikir panjang, dia meraih keras Sergio dan mendorongnya hingga jatuh terbaring ke lantai. Dari atasnya, Charlotte menjerit penuh kemarahan, "Mudah sekali kamu bicara. Lottie, lupakan. Berhenti mencintai. Bagaimana caranya, brengsek?" Dia mengguncang tubuh Sergio dengan histeris. "Kamu tidak bisa berhenti bicara tentang mati, mati, mati. Sudah kubilang, kalau kamu berani meninggalkan Lucian bersamaku, aku yang akan membunuhmu. Kamu bilang mencintai aku. Kamu bilang mencintai aku. Tapi kenapa setelah punya aku, kamu malah mau pergi? Atau memang segitu saja cintamu padaku?" Isak tangis Charlotte mengguncang bahunya dengan hebat. Sergio memejamkan matanya, menahan napas. Dalam hati, dia mengakui betapa kejamnya dirinya. Semua ini salahnya. Setidaknya, cobalah dulu, Sergio. Charlotte menangis terseduh, tangannya memukul dada Sergio lemah. Matanya menatap Sergio penuh harapan. "Berusahalah dulu. Belum tentu semuanya persis seperti yang dokter bilang. Yang mati 3 bulan kemudian itu orang lain, belum tentu kamu juga begitu." Sergio tertawa getir, merasa dirinya sungguh brengsek. Alih-alih merasakan sakit akibat jatuh tadi,
ia malah merasa bahagia melihat seberapa dalam Charlotte mencintainya. Bahkan rasa sakit di tubuhnya sekarang tidak sebanding dengan rasa senang Sergio saat melihat betapa Charlotte mencintainya. Mendadak, meskipun sedikit, Sergio ingin berharap. Berharap agar bisa lebih lama melihat mata biru indah yang berkaca-kaca mencintainya. Baiklah, jawab Sergio sambil menggenggam tangan kecil itu. Aku akan berusaha. Berhenti bicara tentang mati. Iya, sayang. Bukan cuma berusaha, yakinkan dirimu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti baik-baik saja. Sergio tiba-tiba merasa ingin menangis. Matanya berkaca-kaca saat dia menggeleng, lalu menarik wajah Charlotte ke arahnya, menenggelamkan tangis tanpa suara di pipi gadis itu. Aku tidak bisa, bisiknya. Sergio. Aku bukan takut berharap sembuh, Lottie. Bukan takut kecewa pada diriku. Tapi aku takut mengecewakan harapanmu terhadapku. Aku tidak mau memberimu harapan palsu. Aku tidak mau membuatmu percaya aku akan selalu di sini, tapi tiba-tiba aku pergi darimu. Aku tidak mau membuatmu terluka seperti itu, Lottie. Charlotte menghapus air matanya dengan cepat, menatap Sergio dengan keteguhan hati yang bulat. Kalau begitu, jangan kecewakan aku. Aku sudah terlanjur berharap. Suka tidak suka, berusahalah memenuhi harapan itu. Sergio tertawa lemah. Charlotte memang lawan paling berat dalam hidupnya. Ayo, kita ke rumah sakit lagi, Charlotte berkata pelan, menarik lengannya. Jangan paksa dirimu tetap di sini hanya demi aku atau keluarga. Sementara itu di rumah sakit, Brian mendorong pintu laboratorium disusul Jeremy bersamanya. Dokter kepala yang bertanggung jawab di sana langsung mendongak. Tuan muda, ada apa? Lakukan segala cara agar Sergio selamat, titah Brian dengan suara menahan geraman. Apapun itu. Apapun yang perlu dilakukan, lakukan. Pastikan adikku selamat. Dokter mengerjap mendengarnya. Tak butuh berpikir dua kali untuk dia paham, bahwa Brian sepertinya sudah tahu. Entah dari mana. Dokter, kalau ada sesuatu yang kalian butuhkan tentang penyembuhannya, katakan saja, timpal Jeremy. Hal sesulit apapun, semustahil apapun, katakan saja. Aku akan membawakan untuk kalian asal Sergio bisa sembuh. Tuan muda, kami semua sedang berusaha. Usaha tidak cukup. Bentak Brian. Dia menutup wajahnya sesaat. Tangannya bergetar dan urat-urat menonjol. Usaha tidak cukup. Aku butuh kepastian. Katakan yang pasti, pasti sembuh. Itu yang mau aku dengar. Tuan muda, kami benar-benar berusaha keras. Tapi menjanjikan hal seperti nyawa seseorang itu di luar tanggung jawab kami. Brian nyaris berteriak lebih keras. Akal sehatnya runtuh memikirkan nyawa Sergio, adik kesayangannya, disebut hanya tersisa beberapa bulan. 2-3 bukan katanya. Fuck that shit. Kalian. Tok tok tok. Semua orang menoleh. Brian dan Jeremy sedikit terkejut melihat siapa yang melangkah masuk. Calon pewaris baru Ross, Briantley Ross. Sepertinya di pertemuan bangsawan selanjutnya, kita akan berhadapan sebagai sesama pewaris. Brian terbelalak, seketika amarahnya memencak. Secara tidak langsung orang itu barusan berkata Sergio pasti mati. Tutup mulutmu, bajingan. Brian hampir menerjangnya, namun seketika Jeremy menahan. Alex, hentikan omonganmu itu. Umurmu sudah bukan umur anak kecil yang harus memancing-mancing amarah orang lain. Ya, Alexander Lee. Pria itu mendengkus. Mengabaikan Brian, dia mendekati dokter dan mengulurkan sesuatu. Ambil ini. Dokter menerimanya dengan kebingungan.
Tentu saja. Ini rumah sakit Rose, wajar kalau Brian dan Jeremy bersikap semena-mena namun Alex jelas tidak wajar. Apa ini, Tuan Mudali? Matamu cuma hiasan atau digunakan? Balas Alex santai. Dokter yang sudah terbiasa dengan sikap para bangsawan memilih langsung membuka map di tangannya. Seketika dia terkesiap. Para staf di belakangnya pun sama. Ini apa? Itu apa? Tanya Jeremy cemas. Ini rincian dari racun yang sama dengan jenis racun di tubuh Tuan Muda. Brian dan Jeremy terpaku. Juga resep penawar. Ya Tuhan, Tuan Mudali. Terima kasih. Alex cuma menatap tak peduli. Itu tidak benar-benar sama. Baca lagi rinciannya. Hanya mirip. Tapi setidaknya bisa digunakan. Baik, baik. Akan langsung kami coba. Terima kasih sekali lagi. Alex berbalik pergi. Jeremy dan Brian jelas mengikutinya. Alex, kenapa benda semacam itu ada padamu? Alex dengan santainya membakar ujung rokok meskipun masih di kawasan rumah sakit. Karena sampel awal racun itu dibuat oleh Lee. Alex melirik. Sekitar 200 tahun yang lalu. Yah, yang ditelan Tuan Muda Rose jelas model barunya, tentu saja. Mungkin dibuat sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, mengikuti resep. Ngomong-ngomong, bukan Lee yang melakukannya. Semua dalang yang terlibat sudah habis. Jangan pikir Lee diam-diam mau menghabisi Rose. Brian dan Jeremy diam. Menatap Alex seolah mempertanyakan kenapa dia tiba-tiba melakukan semua ini. Membantu Rose tanpa diminta. Dan seolah membaca tatapan itu, Alex berkata, saat menyadari Tuan Muda Rose keracunan, aku segera minta sampel darahnya untuk tahu jenis racun yang dia telan. Dari hasil analisis, kesimpulanku hanya satu, anak itu akan mati. Oleh karena itu, aku bilang pada kalian segera mencari penggantinya. Jeremy dan Brian mengepal tangan mereka masing-masing. Waktu dia bangun, aku tidak melihat itu sebagai harapan. Dia hanya bangun untuk merasakan sakit sebentar sebelum nanti mati. Kalian semua terlalu cepat merasa senang. Alex membuang rokoknya ke lantai, menginjaknya sampai mati. Tapi begitu aku memberitahu istriku kalau adiknya akan mati, dia menangis. Dia menangis sampai jatuh sakit. Kalau istriku menangis, anak perempuanku juga menangis. Istriku sakit, anak perempuanku juga sakit. Aku tidak suka melihat mereka menangis, apalagi sakit untuk orang lain. Jadi aku repot-repot mencari dokumen lama itu untuk kalian. Berterima kasihlah pada istriku. Alex berjalan pergi. Tapi belum tentu juga dia betulan akan hidup, katanya sebelum benar-benar menjauh. Jeremy menatap kepergian Alex itu sebelum berpaling pada Brian. Setidaknya sekarang ada harapan baru. Alex mungkin bicara begitu, tapi kalau memang tidak ada harapan, dia pasti tidak repot-repot datang ke sini.